warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usuq wa talinu bihal shu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan, yang mana dengan limpahan hidayahnya, yang mana dengan limpahan taufiknya dapat oleh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di musalla, di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita mengikuti pembacaan maulid junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita baca untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang sangat kita muliakan, Nabi yang sangat kita dambakan untuk bisa ketemu dalam mimpi, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti pembacaan maulid di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kampung kita dari segala bala bencana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para ustadz, para alim ulama, tim pembaca maulid Al-Habsyi, undangan yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Tadi sudah kita lalui pembacaan maulid Ad-Diya'ul Lami. Maulid Ad-Diya'ul Lami, maulid yang disusun oleh Yang Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ulama yang masih hidup saat ini, beliau menyusun kitab maulid Ad-Diya'ul Lami, bentuknya nazam. Beliau menyusun kitab maulid, itu tanda bukti beliau cinta kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada bisa menyusun kitab maulid, kita kada bisa menulis kitab maulid, tapi kita membaca kitab-kitab maulid yang disusun oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kitab maulid Ad-Diya'ul Lami atau di dalam kitab maulid lain dikisahkan bagaimana riwayat hidup baginda Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana riwayat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW ditulis di setiap kitab maulid, di mana di situ dijelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ini itu beliau, Nabi kita itu sewaktu lagi kecil, sewaktu lagi halus, semasa bayi kita, itu beliau pernah disusui oleh Ibu Sidin, Siti Aminah. Kemudian selain Siti Aminah, itu pun perempuan yang menyusui Sidin adalah Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian ada lagi perempuan lain yang pernah menyusui Nabi, namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi banyak perempuan yang pernah menyusui Nabi. Itu sebagian yang perlu disebutkan tadi. Jadi perempuan yang pernah menyusui Nabi itu semuanya dapat hidayah, dan mereka itu semuanya masuk Islam. Kenapa mereka dapat hidayah? Karena mereka masuk Islam? Sebab bayi yang mereka asuh, bayi yang mereka susui ini bayi yang istimewa, terkasih Allah Subhanahu wa taala. Malahan sebagian penyusun kitab mengatakan Suwaibatul Aslamiyah ini adalah termasuk sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dia masuk Islam, dia beriman di zaman Nabi dan masuk Islam. Suwaibatul Aslamiyah ini dahulu beliau adalah budaknya Abu Lahab. Jadi Suwaibatul Aslamiyah ini dulu sebelum dia masuk Islam, dia ini adalah budaknya Abu Lahab, milik paman Nabi Abu Lahab. Jadi sewaktu Suwaibatul Aslamiyah ini menghabarkan kepada tuannya Abu Lahab bahwasanya Nabi Muhammad sudah dilahirkan oleh Siti Aminah, Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Nabi. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi. Abu Lahab saking gembira menyambut kelahiran Nabi, beliau memerdekakan budak Sidin Suwaibatul
Aslamiyah. Lalu apa? Karena ini Abu Lahab ada jasa lawan Nabi, ada kebaikan lawan Nabi, memerdekakan budak sidin namanya Suwaibatul Aslamiyah. Makanya napa lam yang sakalibuna lahu barakatuhu bil Mustafa walidal hadithu atana annal adaba muhaqqaqun fi kulli isnaini tibarkatihi biman wa afana. Jadi Allah tidak pernah melupakan jasa baik Abu Lahab. Allah tidak akan melupakan kebaikan Abu Lahab yang ada cuma satu kebaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau gembira menyambut kelahiran Nabi Abu Lahab, beliau merdekakan budaknya. Lalu apa? Allah berikan beliau keringanan ajab setiap hari Senin. Jadi Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan ajab berkat beliau memerdekakan budak sidin Suwaibatul Aslamiyah. Nah ini padahal Abu Lahab ini orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Malahan dia sangat memusuhi Nabi. Tapi karena ada kebaikan, satu kebaikan dengan Nabi, maka Allah berikan dia kemuliaan. Setiap hari Senin dia dapat keringanan ajab. Setiap hari Senin dia dapat hawa minum dari sela-sela jari sidin. Setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan ajab berkat dia gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab. Apalagi kita ini ya Allah bisa. Apalagi kita ini gembira menyambut kelahiran Nabi bukan di awal Maulid saja, sampai di penghujung malam bulan Maulid. Sabulanan penuh kita gembira melaksanakan perayaan Maulid. Sabulanan penuh kita gembira merayakan pembacaan Maulid. Sabulanan penuh kita gembira membaca Maulid di mana-mana tempat bila kita diundang. Tentulah kemuliaan insyaallah yang Allah berikan kepada kita lebih daripada kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada Abu Lahab. Amin Allahumma amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikisahkan dalam kitab Maulid bahwasanya Nabi kita ini afdalul khalqi alal itlaq. Nabi kita ini paling afdal manusia, paling utama manusia, sepakat para ulama. Jadi kadang manusia lain yang lebih mulia dibanding Nabi kita Muhammad SAW. Tapi walaupun Nabi kita ini sangat mulia, sangat istimewa, sangat dicintai Allah, tapi beliau memiliki sifat tawadu. Dan di sana dalam kitab Maulid juga dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ini nur beliau diciptakan Tuhan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kitab Maulid Al-Hafsi dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan bahwasanya nur beliau diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah sudah lebih dulu menciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Allah menciptakan 7 lapis bumi, Allah sudah menciptakan nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan, keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahan beliau mengatakan, kata beliau, untuk awalan nabi ini, untuk awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Aku Nabi adalah awal-awal nabi yang diciptakan Tuhan. Walaupun di dunia ini Nabi, aku yang terakhir diutus Tuhan. Jadi awal-awal diciptakan Tuhan adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sangat untung kalau kita ini bisa mengingat menyebut nama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam ini, pada malam yang mulia, pada malam Jumat, di mana Nabi menyuruh kita umatnya untuk membanyakkan membaca salawat kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sangat pantaslah kita berkumpul di musalla yang mulia ini, kita membaca maulid, membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW.
Kenapa kita membaca salawat lawan Nabi? Supaya kita ini ada kontak batin dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ya Habib Ali bin Muhammad al-Nasir. Salawat, dengan itu salawat kita ada hubungan batin dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita memiliki hubungan baik dengan Nabi, mustahil kita memiliki hubungan khusus kepada Nabi kalau kita tidak membaca salawat, kalau kita tidak menyebut nama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Jumat ini malam yang penuh kemuliaan. Malam Jumat ini malam yang diistimewakan Tuhan. Makanya Nabi menyuruh kita supaya ujar Nabi perbanyak salawat lawan aku. Nabi menyuruh kita perbanyak salawat kepada aku ya Nabi pada malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa Nabi menyuruh kita umatnya memperbanyak salawat pada malam Jumat dan hari Jumat? Karena salawat kita kalau kita baca pada malam atau hari Jumat, salawat kita langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita, bukan lewat perantara malaikat. Beda dengan malam-malam lain. Kalau kita bersalawat pada malam-malam lain, itu Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi lewat perantara malaikat. Tapi kalau malam Jumat atau hari Jumat, salawat kita ini langsung sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kadang membaca salawat kepada Nabi, Nabi sudah mulia. Walaupun kita kadang membaca salawat kepada Nabi, Nabi sudah istimewa. Sebab Nabi sudah mendapatkan salawat dan salam dari Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walaupun kita kadang memuji Nabi, walaupun kita kadang membaca maulid, kadang rutin Nabi, kita mungkin jauh dari Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian melebihi pujian Allah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan zat yang maha qadim, Tuhan yang bersifat kekal, Tuhan yang bersifat maha hidup. Itu memuji junjungannya, memuji kekasihnya Nabi kita. Firman Tuhan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad di atas akhlak yang mulia. Ini junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah kita memperingati Maulid? Hikmah kita memperingati Maulid ini sangat banyak. Dan ujar Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, awal-awal orang yang memperingati Maulid itu adalah junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Awal umat kita pala di Maulid Rasul SAW nafsuhu Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita itu ditanya oleh sahabat Su'ila Rasulullah SAW Siyam Yaumil Isnain. Nabi ditanya tentang hukum berpuasa pada hari Senin. Waktu ditanya tentang hukum berpuasa pada tiap hari Senin, Nabi menjawab, pian wahai Nabi ini sahabat, betapun kamu pian setiap hari Senin puasa, kenapa? Ujar Nabi, dzaka yaumun wulidtu. Aku berpuasa aja Nabi setiap hari Senin karena hari Senin ini aku dilahirkan Tuhan ke alam dunia. Nah, jadi Nabi syukur nikmat beliau lahir ke dunia setiap hari Senin, beliau menjalankan ibadah puasa sunnah. Kalau kita mungkin memperingati Maulid cuma setahun sekali, mungkin cuma sebulan sekali. Tiap minggu ya alhamdulillahnya pun ada. Tapi Nabi memperingati Maulid beliau setiap hari Senin. Nabi kita menjalankan ibadah puasa karena beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila. Setiap hari Senin aku berpuasa sunnah, ujar Nabi, karena hari Senin itu aku dilahirkan Tuhan ke alam dunia. Setiap hari Senin itu aku berpuasa karena hari Senin aku diangkat Tuhan jadi Nabi. Aku diberikan Tuhan wahyu. Nah, ini junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mulia itu Nabi, bukan harinya. Kata bulan Maulid jadi mulia karena apa? Karena ini bulan dilahirkan Nabi.
Coba Nabi kada lahir bulan Maulid, umpamanya Nabi lahir bulan Sya'ban, tentu bulan Sya'ban ini kita peringati tiap malam juga kita baca Maulid. Tapi karena Nabi kita itu lahir di bulan Rabiul Awal, makanya bulan Rabiul Awal juga ikut mulia sebab ada sangkut pautnya dengan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hari Senin mulia, kenapa? Karena hari Senin itu Nabi dilahirkan. Karena hari Senin itu Nabi wafat. Karena hari Senin ini Nabi masuk kota Madinah. Nah makanya setiap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itu bisa menjadi mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pun umatnya Nabi nih, kita menjadi mulia kenapa? Sebab kita ada hubungan, dihubungkan dengan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ini kada menjadi umat Nabi, mungkin kita akan dapat kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang kita alami saat ini. Tapi berkat Nabi, kita menjadi umat yang paling baik diciptakan Tuhan. Alhamdulillah. Jadi ulang-ulang, kenapa kita memperingati Maulid? Supaya kita ini kenal siapa sosok baginda Nabi kita Muhammad. Kita memperingati Maulid supaya kita lebih mengenal Nabi. Kemudian setelah kita mengenal Nabi, kita akan tambah cinta kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu dikisahkan bahwasanya beliau itu adil amanah, selalu menunaikan amanah. Jadi siapa menitip sesuatu lawan Nabi, siapa nambah amanah sesuatu lawan Nabi, pasti Nabi tunaikan. Kada Nabi ambil, kada Nabi khianati, kada Nabi sembunyikan. Ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Dikisahkan penduduk Makkah itu sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, itu penduduk Makkah itu biasa menitipkan sesuatu mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Duit dititipkan oleh Nabi. Apapun benda-benda yang mereka sayang itu mereka titipkan oleh Nabi karena mereka tahu Nabi ini adalah manusia yang amanah. Mau dijulung kalian bisa diambilnya, dijulung kalian bisa ditutupnya, dijulung kalian bisa ada amanah, karena hilang apa dan lain sebagainya. Tapi orang jahiliyah tahu di zaman Nabi itu Nabi ini manusia yang paling amanah. Tidak ada manusia yang amanah di masa itu melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa? Orang jahiliyah setiap punya sesuatu benda yang mereka sayangi supaya jangan hilang atau apa, mereka titipkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan benda tadi Nabi simpan dengan baik, Nabi jaga, dan Nabi dulu bila pemiliknya hendak mengambil. Ini junjungan Nabi kita Muhammad SAW. La yaqulu wa la yaf'alu illa Nabi kita itu tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang baik. Ini kita perkataan kita belum tentu baik. Kalau kita perbuatan kita belum tentu baik. Tapi Nabi itu kita Maulid ditulis setiap perkataan beliau, setiap perbuatan beliau itu pasti menghasilkan kebaikan, pasti ada nilai pahala, pasti ada nilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidun lihmuhut tabasum wal masyuwaina wa naumul ikfa'u. Nah, Nabi kita itu sidin dalam kitab Maulid dijelaskan apa? Bahwasanya Nabi itu Sayyidun, pemimpin. Nah, jadi Nabi itu pemimpin kita di dunia, pemimpin kita hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ini Nabi kita. Jadi kita jangan cari pemimpin lain selain junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita cari tauladan lain selain Nabi kita. Jangan kita cari ikutan lain selain junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabi itu pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat terpuji. Waktu itu dikisahkan junjungan Nabi kita itu sedang makan di rumah sahabat Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, waktu Nabi makan di rumah sahabat tadi dengan sahabat-sahabat yang lain, kebetulan di saat itu ada salah satu sahabat yang membuang gas di situ. Paham aja yang membuang gas. Jadi tak cium bau dan kali nyaman. Karena waktu Nabi makanan dan para sahabat di saat itu Nabi makan saat itu adalah apa? Daging, lauknya daging, ontak yang dimakan. Jadi karena tercium bau dan kali nyaman, bau busuk tercium karena ada yang membuang di situ.
Jadi para sahabat ini satu sama lain cangang. Siapa juga membuang gas di saat di sini dalam ilmu kesehatan nilainya dapat ya, dalam ilmu akhlak nih ya, membuang gas. Jadi masing-masing sahabat cangang orang saya kok cangang ikan tahu juga. Jadi Nabi ini karena pemimpin yang sangat bijaksana. Jadi Nabi mengatakan, siapa saat ini makan daging unta lawan aku, ya Nabi kita bau duan dari ini. Langsung bau duan samanya, baik membuang gas di saat itu atau ada membuang gas sama. Pada dianggap batal wudhunya samanya, bau duan jadi kita samanya kita bau duan nyaman, bau duan ada menuduh satu sama lain, ada nyangka jahat kepada sahabat siapa namanya dulu sampai itu. Nah ini pemimpin Nabi ini Sayyidun Dihukut Kapesum. Nabi itu sidin ketawanya cuma senyum. Beda lawan kita, kalau kita tertawa kadang-kadang terbahak-bahak. Nabi juga ketawanya Nabi cuma senyum. Dan Nabi kita itu aksara tabassuman fi wajhi ashabi. Nabi itu Nabi yang paling banyak senyum di hadapan sahabatnya. Jadi Nabi itu sidin walau banyak masalah, walau banyak beban problem hidup, tapi Nabi kita tetap beliau suka senyum, tetap beliau banyak senyum di hadapan sahabat-sahabatnya. Ini junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau haji kita mengikuti ya Allah. Ujar Nabi dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya engkau di hadapan saudaramu itu hukumnya sedekah. Artinya kita dapat pahala bersedekah kalau kita senyum ikhlas di hadapan teman kita sesama muslim. Sayyidul tabassum wal masyu waina. Nabi itu sidin kalau berjalan sidin pina tenang tapi laju. Ada lambat nih kada. Pinanya Nabi itu berjalan tenang tapi laju. Sebab bumi dan sahabat dilipat bagi Nabi kita Muhammad SAW walaupun pina tenang berjalan tapi laju keretanya. Itu junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Wa naumuhul iqfa'u. Dan Nabi kita itu tidurnya cuma satu mat sejenak. Beda lawan kita. Di kan goreng kita, ya Allah, di undangan goreng di rumah goreng juga cukup habis waktu gorengnya dia. Maka orang banyak goreng ini Imam Ghazali umurnya habis dalam berkat kena. Ya Allah. Jangan orang alim gorengnya berniat ya supaya kuat beribadah, supaya nyaman berbuat taat, supaya ini. Kalau orang awam anehnya berbagai makan tuh mata nyot goreng itu loh. Nah jadi goreng itu Imam Ghazali pokoknya tiap hari tiap malam ini jangan lebih daripada 8 jam ya Allah. Jangan lebih daripada 8 jam. Banyak umur kita buang sia-sia, banyak waktu kita habis. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu dalam manakibnya sidin bersama Habib Tahir kakak sidin itu dalam manakibnya sewaktu mereka berdua ini menuntut ilmu itu habis waktunya untuk membaca kitab. Jadi kalau kakaknya makan, adik bacakan kitab. Kalau adik makan, kakak bacakan kitab. Habis waktu mereka berdua adik ini habis waktu digunakan untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita sangat jauh ya Allah. Kita sudah dahulu 47 mengaji, 47 mutalaah waktu di pondok, 47 baca kitab. Sudah kalau di pondok kita pada dijampai lagi. Ini ngaji nanti dijampai, kita pada lagi. Apa? Padahal kitab ini pentingnya kalau kita walau umpamanya baca kitab ini mutalaah walau buka satu mat ada dapat ilmu sedikit ya Allah atau namanya buka. Jangan sampai kitabnya kita jauhi, jangan sampai ilmu itu dijauhi. Bila kita menjauhi kitab, menjauhi ilmu, maka ilmu akan hilang dalam diri kita. Nauzubillah. Jadi Nabi itu mau mohon ikhfa, Nabi itu tidurnya cuma sejenak. Malahan disifatkan Nabi kita itu dalam sifat khusus yasidin karena mu'ainahu alayya namu kalbuhu. Nabi itu tidur matanya, hatinya tetap jaga. Nabi goreng sidin, tapi hati sidin tetap jaga, hati sidin tetap ingat, hati sidin tetap kontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lawan kita. Kalau kita ini tidur mata, hati makin lupa, hatinya makin teringat Tuhan.
Nabi itu jauh ada sama lawan kita. Jadi Nabi itu sedikit manusia, tapi bukan seperti manusia biasa kayak kita. Junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iqbal. Malahan Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddad sedikit selama 4 tahun haji di Hadramaut itu sedikit membawa tilam Pak Unduk. Itu tilamnya kadusuan dibuka ikatannya. Kadusuan sedikit tidur di atas tilam waktu sekolah 4 tahun di Hadramaut. Tilam nang gambang masih dibawa itu kadusuan dibuka ikatannya. Tanda sedikit tidur di atas bumi. Ada anak benyaman-nyaman mujahadah waktu tidur menuntut ilmu. Jadi banyak ulama-ulama dulu mujahadah. Habib Abdurrahman As-Segaf itu di waktu mudanya, di waktu anumnya apa? Setiap sidin sembahyang tahajud itu khatam Quran sidin di Masjid Ba'alawi itu lagi enom. Setiap tahajud malam Habib Abdurrahman As-Segaf itu khatam Quran sebagian ketika sidin salat tahajud di Masjid Ba'alawi sana. Mujahadah bukan salat baru mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim apa? 40 tahun sembahyang subuh dengan wudu salat Isya. Tunggu salat isya itu dipakai guys, sembahyang subuh selama 40 tahun. Artinya malam itu sendiri kada bergeringan, kada berbekalan dulu, kada bergaul gini, kada istirahat apa, beribadah aja dulu ya. Itu mengikuti junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Wa muhol iqba. Nabi itu tidurnya kada lelap, Nabi itu tidurnya sejenak, Nabi itu tidurnya kada lawas, beda lawan kita. Terus Nabi kita sendiri tapi kanyang makan ya Allah, jadi tidur kada jenak. Tidur kada lelap kayak kita. Kalau kita tidur jenak kenapa? Karena makan banyak kita tuh kalau diundang bulan-bulan ya Allah. Minal makan, ilal makan ya Allah. Dari satu tempat ke tempat lain makan aja kita dilihat ya Allah. Makan kawise, itu kita. Al Habib Ali bin Husain Al Abbas Habib Ali Umur Al Abbas. Itu sidin 25 tahun sembahyang subuh dengan wudu salat isya. Habib Ali bin Husain atas tapi keguringan bila sini beribadah malam mengantuk benar guring sini bersandar di tembok guring berduduk tapi awak wudunya tetap benar sini sangat menjaga wudu. Jadi Habib Ali ini 25 tahun sembahyang subuh dengan wudu salat isya. Ini jadi mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berjuang, mereka mujahadah melawan hawa nafsunya supaya mengikuti kekasihnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Habib Abdullah Ali Idrus gimana datunya itu beberapa tahun sedikit makan dari tempat sampah, cari-cari makanan di tempat sampah itu beberapa tahun sampai 7 tahun kan ya. Kenapa beliau mujahadah, beliau melawan hawa nafsunya. Tinggal kita aja lagi ya Allah. Kalau kita anak mengikuti Nabi, meneladani Nabi, jangan sampai kita bulan Maulid ini tiap malam undangan jangan sampai subuh tak bangunan. Subuh mesti bangun. Nabi kita nyuruh kita bangun malam tahajud sudah ada hawa. Minimal subuh jangan kaliwatan. Sebab bila kita ketujuh bersalawat saja, ketujuh bermaulidan saja, tapi sembahyang juga ditinggal, itu sia-sia. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah wajib. Nabi kenapa itu sidin? Nabi selalu ibadah itu samunyaan digawe sidin. Ibadah sudah dilaksanakan, ibadah yang wajib dilaksanakan, yang makruh sidin jauhi. Itu junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hikmah peringatan Maulid kita bisa lebih mencintai Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa meneladani beliau, kita bisa mengikuti akhlak-akhlak beliau. Sangat banyak akhlak-akhlak Nabi sesuai yang dijelaskan dalam kitab Maulid Al-Habsyi, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu bulan Maulid tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat junjungan Nabi kita Muhammad SAW sesuai makalah yang diucapkan, man azama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumul qiyamah. Barang siapa Nabi membesarkan maulidku, mengagungkan peringatan maulidku, maka insya Allah hari kiamat dia akan dapat syafaatku. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin itulah sedikit yang bisa ulun sampaikan karena ulun habis sisa ini masih ada undangan di Nafi sana. Salam bila ulun banyak ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubanna wa walidina wa sayyidina wa rabbana kama rabbuka. Rabbana Allahumma ighfir lana
وإلى طريق الخاسرين اللهم يا الله صوتك كريم صل يا رب على سيدنا محمد وعلى أجمعين اللهم نسأل سلامة الدين وبركة في الأمور وسعة الجسد نصر الرزق اللهم تقبل منا شهادة عندك وعد الموت وأعطنا هداية الحساب وأعطنا العدل وأمان الجنة وارزقنا النظار إلى وجهك الكريم يوم يسير كل أسير يسير أمورنا وأمورنا الآخرة اللهم ارزقنا كمالا وتبعا في سيدنا محمد ظاهرا وباطنا اللهم ارزقنا كمالا وتبعا في سيدنا محمد ظاهرا وباطنا اللهم ارزقنا كمالا وتبعا في سيدنا محمد ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبل الله